Halo semua, selamat datang kembali di tutorial React. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelas komponen dan juga fungsional komponen. Nah, jadi di React itu kalau kita mau bikin komponen ya, contohnya kayak app.js ini, ada dua tipe atau dua jenis ya. Yang pertama itu adalah kelas komponen, yang kedua itu fungsional komponen. Nah, kalau app ini termasuknya fungsional komponen. Dan juga header ini termasuk juga fungsional komponen. Nah, oke, sebab itu saya akan berikan contoh yang termasuk dengan kelas komponen. Di sini saya bikin komponen apa ya namanya? Misalnya main komponen lah. Nah, cara membuat komponen kelas itu pertama kita import dulu React-nya ya, import React from React. Nah, selanjutnya kita juga import yang namanya komponen dari React juga ya kan. Nah, baru kita bikin. Nah, bikinnya juga seperti kelas ya, kelas di JavaScript seperti biasa. Kelas misalnya main komponen, kita extend dari si komponennya si React ini. Nah, ya kan. Nah, kalau untuk merender atau untuk menampilkan desain UI-nya ya, interface-nya, kalau di fungsional komponen adalah bikin fungsi langsung di return. Nah, kalau di main komponen kita ada metode namanya render. Ya, ini udah ada nih render. Nah, di render ini baru kita return yang akan mau jadikan komponen. Misalnya di sini saya akan naruh div ya. Ada H1 di sini. Kelas komponen. Terus di sini ada P juga. Ini merupakan kelas komponen dari React ya. Nah, kalau misalnya sudah, jangan lupa diekspor. Kita ekspor default main komponen. Nah, setelah bikin ini, kita bisa memanggilnya di app. Nah, ini saya akan coba panggil import main komponen from main komponen. Oke, langsung ya. Nah, saya akan coba taruh di sini. Untuk yang header akan saya hilangkan dulu. Juga ini. Nah, ini merupakan kelas komponen ya. Jadi kita membuat kelas dan mengextend kelasnya dari React. Nah, tadi ada lagi yang namanya, saya akan bikin satu lagi di sini. Fungsional komponen.js. Ya, nah di sini kalau ini langsung saja seperti ini ya. Jadi akan saya return hal yang sama. Fungsional komponen ini merupakan fungsional komponen dari React. Saya akan panggil lagi di sini. Import fungsional komponen from komponen. Oke. Ada dua tampil. Terus bedanya apa? Bedanya yang pertama tentu saja kalau misalnya kita bikin kelas komponen itu lebih berat ya. Artinya kalau saya sendiri terbiasa membuat komponen itu pakainya fungsional komponen karena lebih ringan juga lebih simpel seperti ini kan. Nah, biasanya kalau kelas komponen ini saya pakai untuk komponen yang lebih kompleks ya. Kalau misalnya di sini kita misalnya mau bikin komponen yang simple lah, nggak ada logic, tidak ada hal-hal yang berat ya, maksudnya tidak ada tadi benar logiknya tidak terlalu berat, cuma menampilkan elemen HTML saja. Nah, kalau saya sarankan mending buat fungsional komponen aja karena lebih ringan, lebih simple gitu.
Tapi kalau butuh ekstra komponen, artinya lebih kompleks, butuh algoritma logiknya juga lebih kompleks, nah saya sarankan di main komponen di kelas komponen. Nah, contohnya gini. Ini akan sedikit menyinggung tentang state ya. Nah, misalnya di sini saya kasih dulu state, misalnya counter ya, counternya saya kasih 0 ya kan. Nah, dan saya juga ingin memberikan metode ya, metode di mana metodenya itu menambah si counter ini. Nah, jadi misalnya add counter. Nah, seperti ini saya bikin metodenya. Nah, di sini saya akan coba di set state counter sama dengan oke, saya ambil dulu. Saya lupa. Counter dari this.state ya. Jadi saya akan ngambil nilai si state-nya dan akan saya tambahkan di sini. Next counter sama dengan counter plus ya benar, plus 1 aja ya, nggak usah. Nah jadi gini, nah ya kan, ini state-nya nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait state ya, dan ini juga ada metode untuk nambahin ya kan. Nah di sini saya akan mencoba menampilkan si counter itu nilainya ke dalam si UI-nya. Misalnya di sini counter ya, saya ngambil dari this.state ya. Nah, di sini akan saya tampilkan juga counter, kasih kurung awal baru di sini. Nah, untuk nge-trigger tambahan counternya ini atau metode ini, saya akan coba kasih button add counter. Nah, di sini saya kasih event on click this.add counter. Ya. Jadi ketika diklik dia melakukan ini, metode ini. Saya akan coba bisa apa enggak ya. Nah, ya kan? Bisa add counter. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah biasanya saya membuatnya seperti ini ya, kelas komponen. Nah, saya akan coba membuat fungsional komponen dengan ini yang sama ya. Nah, kalau di sini untuk membuat state itu kita pakai namanya, misalnya di sini counter, set counter, namanya kita pakai hooks ya. Nanti juga akan ada bahasannya. React.useState. State-nya. Jadi kalau di sini saya akan kasih useState ini argumennya nilai awalnya adalah 0. Ya kan? Nah, di sini akan saya copy yang sama ya. Counter di sini. Nah, saya akan bikin const add counter. Ini adalah function sama. Nah, kalau misalnya di functional component untuk ngeganti state-nya ini, itu tinggal langsung aja set counter const next counter itu sama dengan counter plus 1 ya. Ini saya jadikan sini. Jadi ini set counter itu dia mengambil argumen ini, next counter ini akan dijadikan state selanjutnya. Nah, jadi ketika diklik ini akan menambahkan si state counter. Jangan terlalu bingung dulu ya dengan state-nya. Nanti akan ada penjelasannya. Saya cuma menggambarkan bagaimana menggunakan state dan metode di functional komponen atau di kelas komponen. Nah, ini saya akan coba. Ini sama ya, ini fungsional. Saya counter. Nah, sama kan? Oke, nah ini kurang lebih bisa menggambarkan mana yang kelas komponen, mana yang fungsional komponen ya. Jadi tadi kembali lagi, kalau misalnya komponennya tidak terlalu kompleks, biasa aja saya sarankan pakai fungsional komponen karena lebih mudah, lebih ringan juga. Kecuali kalau misalnya butuh ini yang kompleks ya,
butuh yang kompleks, saya biasanya ya menggunakan kelas komponen. Oke, mungkin itu saja dulu terkait kelas komponen dan juga fungsional komponen. Terima kasih dan semoga bermanfaat.